Shalom, salam damai sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan abadi yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudaraku, saya teringat pengalaman di masa kecil ketika pertama kali diberi kesempatan untuk memegang benang sebuah layangan yang sedang terbang tinggi di angkasa. Ketika angin semakin kuat, benang itu terasa semakin berat di tangan. Lalu timbul rasa khawatir. Bagaimana jika layang-layang itu jatuh? Teriak saya. Namun sang kakak yang memberikan benang layangan tersebut berkata, selama benangnya tidak putus, layangan itu akan tetap terbang tinggi. Saudaraku, begitu juga dengan pengharapan kita dalam Kristus. Sekalipun angin badai kehidupan datang, pengharapan kita tetap teguh selama kita melekat pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita melihat makna kata pengharapan dalam bagian firman Tuhan ini secara mendalam, maka ada 3 frasa penting yang menjelaskan makna tersebut, yaitu pertama, frasa Yunani elpizoza. Frasa ini diterjemahkan sebagai pengharapan yang hidup. Kata elpis atau yang berarti pengharapan dalam konteks ini mengacu pada keyakinan yang pasti, bukan sekedar harapan yang samar-samar. Ditambah dengan kata zoza atau yang berarti hidup, menunjukkan bahwa pengharapan ini bersifat aktif, dinamis dan kekal. Kedua, frasa kleronomian aptarton. Kata kleronomia berarti warisan dan aptarton berarti tidak dapat binasa. Warisan ini bersifat ilahi, tidak tergantung pada dunia yang fana. Ketiga, frasa teteremenen en ouranois mengacu pada warisan yang tersimpan di surga, menunjukkan tentang keamanan dan keabadian yang dijamin oleh Allah sendiri. Saudaraku, surat 1 Petrus ini ditulis kepada umat percaya yang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Untuk itu, Petrus mengingatkan mereka bahwa pengharapan dalam Kristus melampaui penderitaan duniawi yang sedang mereka alami jika mereka berakar pada kebangkitan Kristus dan mengarah pada kehidupan kekal bersama Kristus. Fokus Petrus adalah pada pengharapan yang tidak tergantung pada situasi apapun saat ini, tetapi pada warisan kekal yang dijanjikan Allah. Saudaraku, berkat rohani apa yang bisa dipetik dari ulasan firman Tuhan ini? Pertama, tentang pengharapan yang hidup. Pengharapan dalam Kristus bukanlah angan-angan belaka, tetapi kepastian yang kokoh karena didasarkan pada kebangkitannya dalam mengalahkan maut. Kita bisa melihat dalam Roma 6 ayatnya yang ke-9. Kedua, warisan yang kekal. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, warisan kita dalam Kristus tetap aman dan tidak dapat diambil oleh apapun dan oleh siapapun. Kita bisa melihat dalam Matius 6 ayat 20. Dan yang ketiga, penghiburan dalam penderitaan. Penderitaan hidup ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang menanti kita di surga. Roma 8 ayat 18. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas di hari baru yang penuh berkat ini. Tuhan Yesus memberkati.